Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku ND HKBP dari nomor 662 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Selasa 27 Juli 2021 dari kitab Injil Matius pasal 25 ayat 40 mengatakan, "Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Dungi alusan nirajai manasida, situtudo nahudokot tuhamu, nasa nabinahemuna tusada sian anggikku akkana metmeton, natuaudoi dibahen hamu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, tidak seorang pun ingin miskin. Dan miskin bukanlah cita-cita. Tetapi kemiskinan terjadi akibat kemalasan, akibat berpoya-poya, atau dampak atau akibat kondisi ketidakadilan dan ketidakbenaran. Jika kita baca sesuai dengan konteksnya, renungan harian ini sebenarnya berbicara tentang penghakiman terakhir. Jangan sampai menafsirkan bagian ini keluar dari konteksnya dengan mengatakan bahwa manusia diselamatkan karena perbuatan-perbuatan baik mereka. Ayat ini sering dipakai untuk menggugah kesadaran sosial dan mengetuk pintu nurani orang Kristen supaya tergerak melakukan tindakan kasih. Injil Kristus selalu berkaitan dengan implikasi sosial. Dengan demikian, orang percaya mempunyai kewajiban untuk menunjukkan kepedulian sosialnya terhadap orang lemah, terhadap orang yang kurang beruntung secara sosial dan ekonomi. Mereka yang berstatus sosial rendah karena dibelenggu oleh kemiskinan, berpendidikan minim karena tidak memiliki kesempatan bersekolah, hidup di gubuk reot atau tunawisma, menjadi pengangguran karena tidak berkesempatan kerja, dan berbagai kondisi sosial mengenaskan lainnya adalah patut untuk merasakan kehangatan kasih Kristiani kita. Saudara-saudara, siapakah mereka-mereka itu saudara Yesus? Yesus berulang-ulang mengidentikan dirinya dengan orang Kristen. Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 4 sampai ayat 5. Di manakah mereka saudara-saudara Yesus itu? Ada dekat di sekitar kita. Namun kerap kali terlupakan
dan terlewatkan oleh lawatan kasih para pengikut Kristus. Tuhan Yesus dapat merasakan kelaparan dan kehausan tatkala orang miskin menderita kekurangan makanan dan kekurangan minuman untuk mempertahankan hidup mereka. Kristus menjadi orang asing yang tidak memiliki tempat berteduh dalam diri mereka yang tunawisma. Ia juga menggigil kedinginan di tengah mereka yang mempunyai selembar baju untuk menutupi ketelanjangannya. Yesus mengerang kesakitan di antara pribadi-pribadi yang sedang sekarat di rumah sakit atau di tempat lainnya. Ia juga mengalami kesendirian, kesepian, kenyataan pahit dan yang memilukan inilah yang dirasakan oleh Kristus dalam pengalaman pengidentikan dirinya dengan golongan papah. Nyatanya bahwa Yesus tidak hanya mengosongkan diri untuk tujuan penyelamatan, melainkan juga demi untuk misi sosial, yaitu keberpihakannya kepada golongan yang diremehkan di dunia ini. Saudara-saudara, benarkah kita sungguh-sungguh mengasihi Kristus? Kalau kita mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan sepenuh jiwa, tentulah kita akan melawatnya, melawat saudara-saudaranya dengan pelayanan yang sebaik-baiknya. Sudahkah Anda melakukannya di tengah pandemi coronavirus sekarang ini? Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau Raja dari segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Berilah kami damai sejahtera-Mu. Kuatkanlah kami untuk saling tolong-menolong, saling mengasihi seperti diajarkan Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah hati kami menaati Engkau. Amin. Mari kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 662 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.